Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mar. Waalaikumsalam. Wah, Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana dengan Ibu sendiri? Sehat? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat. Alhamdulillah, Bu. Iya, sesuai dengan janji kemarin kan Bu, saya kan pernah tuh mau janjian sama Ibu nih hari ini. Saya pingin ketemu sama Ibu untuk ya berbincang. Siapa tahu dengan bincang-bincang ini saya bisa menemukan masalah yang saya hadapi selama ini. Oh, gitu. Jadi, kira-kira apa nih yang mau Bu Tuti eh, sampaikan ke saya? Siapa tahu kita setelah ngobrol bersama, nanti yang mau disampaikan Bu Tuti, eh, permasalahannya selesai. Silakan Bu Tuti. Baik, makasih ya Bu. Ibu sudah uh, meluangkan waktunya untuk saya nih. Nah, saya mau cerita nih Bu. Ceritanya seperti ini. Kebetulan ini Bu, ini kan masih di awal tahun pelajaran ya. Permasalahan yang saya hadapi ini untuk sementara ini nih Bu. Saya pingin nih mencapai visi misi yang sekolah yang sudah saya bangun ini bisa terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah saya nih. Nah, permasalahannya kebetulan kemarin ini pada guru-guru saya yang dia sudah pengabdiannya lama itu lulus P3K pindah ke SD semua. Jadi tinggallah guru honor-honor yang notabene tamatan SMA, kemudian baru statusnya baru selesai kuliah. Nah, kebetulan murid saya ini tahun ini sangat banyak Bu daripada tahun kemarin. Nah, otomatis saya gimana nih untuk memecahkan masalah ini semua bisa saya layani dengan baik. Terus bagaimana saya bisa memfasilitasi kebutuhan anak dengan baik. Sementara guru tenaga pendidiknya kurang. Nah, ini suatu permasalahan yang saat ini saya masih butuh nih kepada rekan atau teman nih, salah satunya ibu nih, siapa tahu bisa ibu memberikan pencerahan nih untuk saya, kayak gitu nah Bu kira-kira. Oh gitu. Jadi Bu Tutu itu pingin merealisasikan apa menjadi visinya ya. Jadi bisa melayani anak dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswanya dan yang disampaikan Bu Tuti tadi. Nah, kira-kira eh, kondisi saat ini, posisi Bu Tuti saat ini, kalau dari kita hitung rentang 1 sampai 10 itu, saat ini posisi Bu Tuti itu masih level berapa ya? Dan kira-kira yang menjadi tujuan Ibu itu level berapa? Nah, saya tuh pengennya Bu di angka atau di level ya 90 lah, 95 seperti itu. Nah, sementara ini yang saya rasakan, saya ini masih di level 70 lah, 70 karena ya dengan kerjasama yang ada di sekolah saat ini teman-teman yang ada nih ya sedikit banyak saya genjot nih ya, kita harus seperti ini, seperti itu. Nah, namun saya pinginnya tuh 95 minimal 90 gitulah Bu. Jadi visi misi saya tuh bisa tercapai kayak gitu. Nah, dengan adanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni sesuai dengan apa yang saya inginkan kan otomatis saya yakin bisa mencapai itu kayak gitu loh Bu. Nah, untuk sementara ini saya tuh bingung kayak mana ya saya itu bisa
mencapai angka itu, bisa melayani masyarakat dengan baik, memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sementara tenaga pendidiknya yang kurang. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya ini, Bu. Oh iya. Jadi yang jadi permasalahannya adalah kompetensi pendidiknya terutama ya Bu Tuti ya. Jadi masih ada yang lulusan SMA, ada yang sarjana tapi nggak sesuai dengan yang diinginkan di pendidikan ke anak usia dini ya Bu ya. Eh, jadi bagaimana kira rencana rencana Ibu yang eh, kira-kira ke depan yang paling dekat ya untuk mencapai tujuan itu. Dengan adanya, ibu kan udah punya guru-guru ya, walaupun mungkin uh, belum sesuai dengan kompetensi, tapi kan ada yang S1, ada yang mungkin ada guru-guru yang mungkin bisa diajak kolaborasi seperti yang disampaikan Bu Tuti tadi. Benar. Langkah awalnya apa yang udah ada di benak Bu Tuti? Nah, untuk langkah awalnya nih Bu, saya mencoba yang pertama saya koordinasi nih Bu dengan dinas terkait. Nah, jadi Ya. terdekat itu seperti Korwil kan koordinator wilayah, bahwasanya kami nih Pak kekurangan tenaga pendidik. Nah, terus kemudian saya minta untuk memberikan rekomendasi kepada kami selaku penanggung jawab untuk meminta guru yang kami inginkan. Nah, seperti itu Bu, yang ingin saya lakukan. Kemudian yang kedua harapan saya tuh Bu, karena guru-guru yang PNS, notabene PNS itu banyak diperbantukan nih di sekolah-sekolah swasta. Nah, jadi kami ingin tuh mereka kembali. Nah, maka kembali sesuai dengan SK awalnya kembali ke sekolah saya. Nah, cuman yang jadi permasalahannya tuh Bu, tempat tinggal mereka itu jauh-jauh. Nah, jadi saya berpikir kayak mana lah ya supaya tetap saya itu bisa melayani yang terbaik. Nah, seperti itu Bu. Iya, selain uh, Ibu berkoordinasi dengan dinas terkait ya, yang itu menjadi apa ya wilayah Korwil yang apa di atas uh, lembaga Ibu itu udah selayaknya Bu ya. Nah, tapi mungkinkah ada karena sambil menunggu itu kan kalau Ibu koordinasi dengan kalian kan tidak harus bukan nggak harus ya tidak cepat yang Ibu harapkan. Padahal Ibu sangat membutuhkan saat ini. Jadi sambil menunggu keputusan dari uh, Korwil yang Ibu mengajak koordinasi dengan mereka, kira-kira apakah ada strategi lain? Iya, ada Bu. Saya berpikirnya seperti ini. Selain saya koordinasi dengan Korwil, saya ingin bertemu dengan kepala dinas atau bagian GTK untuk dapat segera memberikan guru nih di tempat saya. Harapan saya seperti itu, Bu. Nah, itu langkah awal yang akan saya lakukan. Saya inginnya ya menemui, cuman entah nih Bu, karena jaraknya kan jauh nih. Jadi saya harus atur jadwal dulu nih, kapan bisa ketemu sama Pak Kadisnya ataupun Pak Kabitnya seperti itu. Nah, untuk sementara ini Bu, ya kita proses pembelajaran tuh kan terus berjalan kan Bu. Jadi saya mikir nggak mungkin nggak ada guru terus nggak berjalan. Tapi saya sangat keteteran dalam artian begini Bu, dengan murid yang 112, dengan tenaga pendidik yang baru, dan tentu dia masih bingung nih mau ngapain, apa yang harus aku lakukan. Nah, seperti itu. Akhirnya saya yang turun tangan. Nah, saya turun tangan memberi contoh action action terlebih dahulu kan Bu. Kayak gini loh, coba teman-teman kayak gini nih, kira-kira bisa nggak? Nah, saya berharap teman-teman yang ada itu bisa
mengambil nilai positifnya supaya nanti ketika dia terjun di kelas di lapangan itu oh punya gambaran kalau di sekolah ini seperti ini cara melakukan pembiasaannya dari jurnal paginya sampai proses pembelajaran awal hingga akhir, kemudian penutup, terus bagaimana pelayanan yang terbaiknya. Nah, itu salah satu strategi yang sudah saya lakukan sih Bu. Cuman saya untuk mencapai angka 90-95 itu tadi saya butuh bantuan nih. Gimana nih Bu kira-kira apa yang harus saya lakukan kembali gitu nah Bu. Berarti selain Ibu menunggu dari Korwil, Ibu juga sudah berusaha untuk membimbing atau membina guru-guru yang ada ya Bu ya. Dengan cara mungkin memberikan bimbingan atau memberikan contoh atau mungkin eh, atau tadi yang Ibu sampaikan tadi bagaimana cara menyampaikan ke anak. Nah, ini Ibu udah berusaha memberikan bimbingan kepada guru-guru muda ataupun masih yang lulusan dari SMA. Eh, Kira-kira eh, apa yang menjadi kendalanya? Hmm, yang menjadi kendala setelah Ibu eh, melakukan bimbingan tersebut, kira-kira Ya, apa? kendalanya seperti ini Bu. Kan pagi itu tentu kita sudah langsung action nih bersama anak kan. Ya. Jadi ada kegiatan pagi itu mereka sudah beraktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang piket, yang mendampingin anak. Nah, yang menjadi kendala tuh ketika ada salah satu guru atau dua guru tidak sekolah, kan ada kepentingan, terus sakit. Nah, ini yang jadi, aduh gimana lagi ya saya harus apa itu menjalankan atau melaksanakan proses pembelajaran ini bisa lebih efektif. Nah, sementara kadang mereka belum memahami nih Bu cara membuat modul ajarnya seperti apa, membuat rencana pembelajaran seperti apa. Nah, itu kan saya harus membimbing dari awal. Saya membimbing dari awal. Nah, salah satunya itu. Terus kemudian waktu Bu, waktu tuh sepertinya cepat sekali karena setelah kita proses pembelajaran di akhir itu kan sudah 10:30. Nah, kemudian kita menungguin anak-anak pulang, memastikan sampai penjemputan. Tahu-tahu sudah jam 11. Nah, 11 lewat. Kemudian kita mau membuat perencanaan berikutnya. Nah, itu terkadang yang menjadi kendala, Bu. Tiba-tiba sudah azan zuhur. Sementara mereka hanya honorer murni, kayak gitu, nah, Bu. Kalau kita mau agak genjot sedikit, kok kayaknya tuh nggak adil banget, ya. Honor dengan sekian, terus kita mau kerjanya pol-polan, kayak gitu kan, Bu. Jadi, kok sepertinya kayak mana ya? Saya pingin kayak mana nih? Belum menemukan nih Bu, saya tuh gambaran kayak mana ya untuk menghadapi hal ini, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah eh, di samping membimbing mereka, sudah memikirkan waktu ya, waktu yang tepat kapan atau mungkin di mana waktunya, ya Bu ya. Terus setelah Ibu udah mm, mulai melangkah ke situ eh, untuk apa ya, supaya program yang Ibu canangkan, misalnya pembimbingan itu mungkin ada tahapannya, mungkin waktunya atau mungkin eh, ada mungkin Ibu punya target. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menyusun target-target supaya apa yang Ibu menjadi tujuan dari Ibu tuh tercapai? Nah, jadi strategi atau rencana yang akan saya lakukan Ibu, sepertinya ini Bu.
Saya kan sudah buat program nih Bu untuk Ya. mencapai visi yang sudah kita buat itu kan Bu. Jadi saya punya program salah satunya Semega Bu. Semega itu untuk menanamkan literasinya, bagaimana anak gemar membaca sejak dini. Nah, itu salah satunya. Nah, yang menjadi apa itu salah satu program yang akan kami jalankan di tahun ini seperti itu. Nah, namun dengan kekurangan tenaga pendidikan tadi, Bu, tentunya saya agak bekerja lebih ekstra lagi nih supaya bisa mencapai nih visi dan program ini seperti itu. Nah, rencana saya nih Bu, ya itu tadi, saya akan minta kembali guru PNS yang terdekat bisa membantu kembali di sekolah saya, seperti itu Bu. Iya. Nah, nah, jadi udah punya target ya Bu ya. Terus kira-kira untuk merealisasikan atau mencapai target Ibu itu eh, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Nah, untuk merealisasikan target yang ingin saya capai itu Bu, salah satunya guru senior walaupun dia notabene lulusan bukan sarjana pendidikan ya Bu, tapi dia sudah senior, artinya lama dia di pengabdiannya. Nah, itu salah satu yang menjadi rekan untuk pertimbangan seperti itu Bu. Karena siapa lagi kalau enggak beliau Bu. Nah, kemudian kalau untuk pengawas, karena pengawas kami kan jauh Bu. Jadi paling-paling kalau saya minta solusi itu lewat WA atau telepon. Nah, seperti itu Bu. Kalau seandainya dia bisa hadir berkunjung, ya mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan pengawas kan Bu, berhubung rumah jauh dan jangkauannya juga lumayan luas karena di daerah saya sendiri itu ada 40 lembaga Bu, satu pengawas. Nah, mungkin kan tidak bisa dijangkau secara keseluruhan. Jadi ya itu Bu yang menjadi rekan atau mitra untuk merealisasikan apa yang menjadi program untuk pencapaian visi yang akan kami capai itu salah satunya ya itu tadi Bu, guru senior. Nah, kemudian ya teman-teman yang baru-baru ini tadi ya sering-sering diajak ngobrol paling gitu Bu. Ya walaupun tidak rapat resmi paling ngobrol apa kendalamu tadi di kelas, paling kayak gitu Bu. Semoga Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang Ibu anggap sebagai guru senior ya, sehingga target yang Ibu canangkan bisa tercapai dan tujuan yang Ibu sampaikan yang ingin Ibu capai bisa mencapai visi dan misi di sekolah Bu Tuti bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Semangat ya Bu ya, tetap semangat. Mudah-mudahan sukses semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi terima kasih banyak loh Bu atas waktunya. Jadi dengan saya bisa bertemu dengan Ibu, bisa ngobrol santai dengan Ibu. Rasanya apa yang menjadi beban pikiran itu mulai mencair. Artinya mencair seperti ini. Oh, ternyata saya nih punya aset nih. Ternyata saya nih bisa nih berkolaborasi dengan ya junior, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, walaupun dengan rapat kecil-kecilan seperti itu. Nah, kemarin-kemarin sih masih bingung Bu, kayak mana ya? Nah, apa yang harus dimulai? Dari mana ya untuk memulainya? Nah, seperti itu Bu, apalagi waduh
murid TK itu kan Ibu tahu kan kayak mana riwahnya kayak gitu. Jadi terima kasih sekali dengan pertemuan ini saya semakin membuka pikiran saya sehingga saya bisa menemukan nih, oh ini yang menjadi masalahnya, ini jawaban yang harus saya temukan gitu Ibu. Kalau saat Sama-sama, sama. iya, kalau Sama-sama Bu. kalau Saya sebenarnya cuman bagaimana sebenarnya Ibu punya potensi, bagaimana Ibu memaksimalkan potensi yang udah Ibu miliki, gitu. jadi mohon izin ya Semoga Bu, sukses ya Bu. seandainya ada waktu lagi kita boleh ya Bu berbincang-bincang di lain waktu. Boleh. Pinter buka untuk Ibu Tuti. Sama-sama Ibu Mar, bahagia saya bisa bertemu langsung dengan Ibu. Saya pamit dulu ya Bu, semoga Ibu selalu sehat, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan Bu, sama-sama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.